Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kewajiban kita di mata kuliah ekonomi mikro. Oke, teman-teman, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang teori penawaran. Nah, sebelumnya kita membahas teori permintaan ya. Jadi dengan adanya permintaan, itu belum merupakan syarat yang cukup untuk mewujudkan transaksi dalam pasar. Jadi makanya sekarang kita akan membahas tentang penawaran, karena permintaan yang nyata hanya dapat dipenuhi apabila produsen menyediakan barang-barang yang akan ditawarkan untuk dijual, sehingga terjadi sebuah transaksi di dalam pasar. Nah, di sini ada determinants of supply. Jadi keinginan para penjual dalam menawarkan barangnya itu pada berbagai tingkat harga ditentukan oleh beberapa faktor. Nah, ini faktor-faktornya. Jadi yang pertama ada harga barang itu sendiri, terus yang kedua ada harga barang-barang lain, yang ketiga ada biaya produksi, yang keempat ada tujuan operasi perusahaan tersebut, dan yang kelima ada tingkat teknologi, tingkat teknologi yang digunakan. Nah, jadi teori penawaran ini dilihat dari sisi produsennya ya. Jadi kalau misalkan yang berbeda dengan permintaan, kalau permintaan kan dilihat dari sisi konsumennya. Nah, kalau misalkan penawaran ini melihat dari sisi produsennya, seperti itu. Nah, hukum permintaannya bunyinya kayak gini. Hukum penawaran itu pada dasarnya mengatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Jadi sebaliknya, makin rendah harga sesuatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Jadi intinya kalau misalkan penawaran itu bunyinya semakin tinggi harga, maka semakin banyak produk yang ingin ditawarkan. Nah, dengan kata lain, di sini tuh ada hubungan positif antara harga dan kuantitas gitu. Kuantitas itu merespon dalam arah yang sama dengan perubahan harga. Nah, ini artinya bahwa produsen bersedia menawarkan lebih banyak produk untuk dijual di pasar dengan harga yang lebih tinggi dengan meningkatkan produksinya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada daftar penawaran. Di sini ada tabel tentang daftar penawarannya. Di sini tabel yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, di sini dengan menganggap semua faktor lain yang mempengaruhi keinginan produsen untuk memproduksi barang itu tidak ada yang berubah. Nah, untuk keadaan A nih tabelnya nih. Jadi dalam keadaan A harganya 50.000, jumlah penawarannya 200 unit. Kalau misalkan di harga 25.000, jumlah penawarannya ada 150 unit. Dan harga 10.000, jumlah penawarannya ada 100 unit. Oke, nah ini kurva penawarannya. Jadi kurva penawaran itu merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, kurva penawaran ini memiliki kemiringan dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi memiliki kemiringan yang positif. Ketika hal lain dianggap tidak berubah, harga lebih tinggi berarti lebih banyak yang ditawarkan. Seperti itu. Nah, ini contoh grafiknya. Di sini kalau misalkan kita asumsikan deh, kita masih membahas tentang boba ya. Jadi biar lebih fokus aja deh, biar lebih fokus. Karena kita membahas tentang minuman boba, biar nyambung sama teori permintaan juga. Nah, misalkan dekat kampus kita ada asumsikan 50 unit ya, 50 unit dari dua penjual. Nah, dua penjual 50 unit berarti kan ada 100 unit. Nah, jadi ini ada harga 10.000. Dengan harga 10.000, masing-masing penjual, katakanlah boba 1 dan boba 2 itu menjual masing-masing 50 unit. Jadi totalnya ada 100 unit. Di harga 10.000, total yang ditawarkan di pasar itu ada 100. Nah, gimana kalau misalkan harganya dinaikin menjadi 25.000? Oke, dengan harga 25.000, ini ada nambah nih satu penjual, jadi 3 orang, masing-masing 50 unit.
kenapa dia baru ikutan jualan di harga 25.000, kenapa nggak di harga 10.000 dari awal lah, kenapa nggak dari awal dia ikutan jualan. Mungkin pertimbangannya gini, kalau misalkan harga 10.000, pemikiran dia dengan harga 10.000 dia dapat apa gitu. Tapi kalau misalkan dengan harga 25.000 dia mendapat keuntungan yang lebih. Jadi ada apa namanya? Ada keuntungan yang lebih besar dengan harga 25.000. Nah, makanya dia ikut jualan. Jadi dari boba yang dua orang itu, jadi ada 2 toko, sekarang di 3 outlet lah, 3 outlet boba. Nah, kondisinya kalau misalkan harganya naik lagi nih menjadi 50.000. Ternyata makin banyak yang jualan. Jadi ada 4 toko. Jadi total kuantitasnya ada 200 kuantitas atau 200 unit dengan harga 50.000. Dengan asumsi ya pemikiran mereka ya sama seperti itu. Dengan harga yang lebih tinggi berarti mereka lebih dapat keuntungan yang lebih banyak. Seperti itu. Nah, jadi dari setiap titik pada grafik ini menunjukkan banyak unit produk atau layanan yang akan diproduksi perusahaan dengan harga tertentu. Seperti itu. Oke, di sini ada penawaran pasar versus penawaran individu. Jadi kurva penawaran pasar dapat diperoleh dari penjumlahan kurva penawaran individu secara horizontal. Jadi dijumlahin aja sih sebenarnya. Kalau misalkan ini harga yang tadi 50.000, 25.000, dan 10.000. Nah, di sini ada masih nama yang sama, Sultan dan Sultan, seperti pada teori permintaan. Jadi di harga 50.000 Sultan menawarkan sebanyak 120 unit dan Sultan sebanyak 80 unit. Jadi total yang ditawarkan pasar itu ada sebesar 200 unit. Nah, di harga 25.000 Sultan menawarkan 80 unit dan Sultan 50 unit. Jadi total kuantiti yang di pasar itu ada 130 unit. Dan 10 dengan harga 10.000 Sultan 70 unit dan sedangkan Sultan 30 unit, di totalnya di pasar itu ada 100 unit yang ditawarkan di pasar. Nah, kalau misalkan dibikin grafiknya kayak gini lah. Kalian bisa lihat nih dengan harga 50.000 sama aja 50.000 120. Terus untuk Sultan dengan harga 50.000 80 unit. Totalnya dengan harga 50.000 yang turun di pasar ada 200 unit. Itu pun yang 25.000 seperti ini. Jumlahin aja sih, ini tambah grafik Sultan dan ditambah grafiknya Sultan. Jadi yang dihasilkan adalah grafik dari pasar ini sendiri. Oke. Nah, selanjutnya ini ada movement long dan shifting in supply curve atau pergerakan kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Nah, untuk yang pertama ini ada pergerakan dari sepanjang kurva penawaran. Dan ini terjadi kalau misalkan adanya perubahan harga. Kalau misalkan harganya nih bisa dilihat harganya turun, jadi yang ditemukan itu pergerakan di sepanjang kurva penawaran dari titik A ke B. Nah, selain itu kalau misalkan terjadi perubahan dari faktor-faktor di luar harga, misalkan dari harga barang produksi, misalkan kalau misalkan biaya input. Nah, biasanya itu ada, kalau misalkan biaya produksi bertambah, biasanya perusahaan itu mengurangi tingkat produksinya, jadi kuantitas yang ditawarkan itu berkurang, dan itu ada pergeseran. Kalau misalkan ada perubahan harga dalam biaya faktor produksi berkurang, biasanya geser ke kiri, jadi yang ditawarkan itu berkurang seperti itu. Nah, ini penjelasannya seperti ini. Kalau misalkan tadi udah jelasin kalau harga produk, kalau misalkan nama harganya naik, berarti pergeseran itu hanya di sepanjang kurvanya aja. Berarti kalau misalkan dari harga naik, misalkan dari P2 ke P1, misalkan ya, dari P2 ke P1, berarti kan harganya naik, terus dari sini dari titik B ke titik A, jadi kuantitinya juga naik, jadi yang ditawarkan pun ikutan naik. Misalkan harganya naik, sedangkan harganya turun, pergerakannya dari titik A ke titik B, karena dari P1 berubah menjadi P2, jadi kuantitasnya pun turun dari Q1 menjadi Q2. Itu kalau misalnya terjadi dari segi perubahan harga, jadi yang timbul itu hanya pergerakan sepanjang kurvanya aja. Nah, kalau misalnya dari segi biaya produksi,
itu akan menimbulkan pergeseran dari bisa bergeser ke kanan atau bisa ke kiri. Kalau misalkan seperti saya bilang barusan, kalau misalkan harga biaya produksinya itu meningkat, biasanya pihak perusahaan itu menurunkan inputnya atau menurunkan penawarannya. Jadi misalkan dari harganya yang sama tapi biaya produksinya meningkat, dia yang biasanya nawarin di Q sekarang nawarinnya jadi Q2. Jadi ada pergeseran kurva dari kurva S ke kurva S2. Jadi memang geser ke kiri. Kalau misalkan memang harga tingkat produksinya menurun, nah jadi yang ditawarkan di pasaran itu akan meningkat. Jadi ada pergeseran ke kanan seperti itu. Betul juga harga barang lain. Kalau misalkan harga barang lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang market equilibrium atau keseimbangan pasar. Jadi, di sini harga sesuatu barang dan jumlah barang tersebut yang diperjualbelikan ditentukan oleh permintaan dan penawaran barang tersebut. Oleh karena itu, untuk menganalisis mekanisme penentuan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan secara serentak, perlulah dianalisis permintaan dan penawaran terhadap sesuatu barang yang tertentu yang wujud di pasar. Jadi keadaan di suatu pasar dikatakan dalam seimbang atau equilibrium apabila jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Nah, dengan demikian harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan dapat ditentukan dengan melihat keadaan keseimbangan dalam satu pasar. Itu. Nah, jadi definisinya itu seperti itu. Jadi keseimbangan pasar atau market equilibrium adalah suatu situasi di mana jumlah yang ditawarkan oleh produsen atau penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta oleh konsumen atau pembeli pada harga tersebut. Makanya jadi ada titik temu antara demand dan supply, dinamakan titik equilibrium. Nah, dalam menentukan keseimbangan pasar itu ada 3 cara. Yang pertama menggunakan tabel, menggunakan kurva, dan menggunakan persamaan matematika. Oke, kita pertama itu menggunakan tabel keseimbangan pasar. Ini masih dengan tabel dari boba yang tadi ya. Harganya 50.000, sedangkan kuantitas penawarannya itu ada 200 dan kuantitas permintaannya itu ada 100. Jadi pihak penjual itu menawarkan 200 unit, sedangkan yang diminta itu ada 100 unit. Nah, selanjutnya dengan harga 25.000, pihak penjual menawarkan sebanyak 150 unit dan pihak pembeli itu meminta sebanyak 150 unit juga. Jadi dalam kondisi ini dikatakan kondisinya seimbang atau equilibrium. Nah, selanjutnya kalau misalkan di harga 10.000, pihak penjual itu dari segi penawarannya itu cuma 100 unit, sedangkan permintaannya itu banyak, di atas besar 200 unit. Dan kondisinya itu dikatakan kalau misalkan ini 200 ke 100 kan itu ada kelebihan 100 unit. Nah, jadi kondisinya itu surplus atau kelebihan penawaran. Sedangkan di sini yang harga 10.000, 100 dari segi penawarannya 100 dan permintaannya ada 200. Jadi di sini ada gap nih 100. Jadi dikatakan itu short gap atau kelebihan permintaan. Nah, ini kurvanya. Kalau misalkan jadi kurva permintaan dan kurva penawarannya digabung dalam lingkup masih menjual minuman boba itu tadi. Jadi seperti saya barusan jelaskan, kalau misalkan dengan harga 50.000 itu pihak penjual menawarkan kuantitas yang banyak sebanyak 200 unit. Ada di titik C di sini, dari titik C. Tetapi pihak pembeli itu sedikit, cuma ada 100 orang yang ingin membeli atau permintaannya cuma ada 100 dengan harga 50.000. Nah, titik A 50.000, sedangkan yang permintaannya ada 100. Nah, di sini
itu terjadi dengan harga 50.000 ini terjadi surplus karena kelebihan permintaan, kelebihan penawaran, kelebihan penawaran. Nah, terus apa yang terjadi kalau misalkan dengan harga 10.000? Nah, 10.000 ini di sini bisa lihat dengan harga 10.000 permintaannya itu sebanyak 200, makanya ada dititipin. Dengan harga 10.000 otomatis permintaannya itu sebanyak 200 unit, 200 kuantitas. Tetapi pihak penjual atau pihak produsen itu menawarkan hanya dengan 100 unit saja. Jadi di sini terjadi short gap atau kelebihan permintaan. Nah, jadi di sini dikatakan kalau misalkan dengan harga 25.000 terus si penjual menawarkan sebanyak 150 unit dan si pembeli meminta sebanyak 150 unit, maka ketemulah di sini yang dinamakan titik equilibrium. Jadi titik equilibriumnya ada di harga 25.000 dengan kuantitas 150 unit, seperti itu. Nah, apabila menggunakan persamaan matematis, kita bisa lihat ini. Jadi kalau misalkan menggunakan rumus matematika, persamaan permintaannya itu ada QD. Kita misalkan langsung pakai contoh aja ya. Jadi QD sama dengan 22.000 min 2P, dan persamaan penawarannya itu adalah QS sama dengan min 3.000 plus 3P. Equilibriumnya, jadi kalau misalkan kita mencari equilibriumnya, hasilnya seperti ini rumusnya. Jadi QD 22.000 min 2P itu diambil dari sini. Nah, untuk QS-nya diambil dari sini, min 3.000 plus 3P. Selanjutnya ini ada 5P. 5P itu dari penjumlahan, dari 3P ini ditarik ke sini. Jadi 3 sama 2, jadi 5P sama dengan 25.000. Itu dari 22.000 penjumlahan dengan minus 3.000, jadi 25.000. Dan P-nya 25.000 dibagi 5. Jadi ketemu nih harganya itu, harga equilibrium itu, harga keseimbangannya itu ada di Rp5.000, seperti itu. Nah, selanjutnya menentukan jadi kalau misalkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa tingkat harga 5.000 itu menentukan kuantitas yang diperjualbelikan. Nah, kalau misalkan untuk menghitung permintaannya pada harga keseimbangan itu perlu ditentukan kayak gini. Jadi tadi udah diketahui nih harga P-nya itu sebesar Rp5.000. Jadi tinggal dimasukin aja sih. Nah, ini QD-nya 22.000 dikurangi 2P, jadi 20.000 dikurangi 2 dikali 5.000. Nah, jadi 22.000 dikurangi 10.000, hasilnya 12.000. Jumlah keseimbangan dari permintaan itu ada 12.000, seperti itu. Nah, untuk supply-nya sama, jadi min 3.000 plus 3P, min 3.000 plus 3 dikali 5.000 karena harga perseimbangannya itu 5.000. Nah, hasilnya 12.000 juga sama. Jadi P atau harganya itu 5.000 dan kuantitasnya itu, titik keseimbangannya itu ada di 12.000. Nah, pertanyaannya, apa arti titik keseimbangan pada P 5.000 dan Q 12.000? Apa kira-kira? Nah, jadi dengan harga 5.000, kuantitas atau barang yang ditawarkan oleh penjual itu sebanyak 12.000, dan barang yang diminta oleh konsumen itu juga jumlahnya sama sebesar 12.000. Nah, jadi di sini terjadi suatu keseimbangan, seperti itu.
Dan selanjutnya ada perubahan permintaan atau penawaran. Nah, ini grafiknya. Oke, grafik yang pertama ini bisa kita lihat nih. Jadi permintaan yang lebih tinggi mengarah pada harga keseimbangan yang lebih tinggi juga, dan kuantitas keseimbangan yang lebih tinggi. Jadi di sini harganya itu kan naiknya dari P0 ke P1, dan otomatis kuantitasnya juga naik. Nah, harganya juga naik. Jadi pergeseran. Oh, bukan pergeseran, maaf. Ada pergerakan dari titik ini ke, jadi misalnya dari kurva D ini ke kurva D1, seperti itu. Ada pergeseran di sini. Nah, untuk penawarannya, jadi pasokan yang lebih tinggi itu mengarah pada harga keseimbangan yang lebih rendah dan kuantitas keseimbangan yang lebih tinggi. Nah, gini, harganya menurun tapi kuantitasnya malah makin banyak. Jadi bisa dilihat di harga di sini, di garis ini, di kurva ini. Kurva S itu berubah karena harganya turun dan kuantitasnya meningkat. Jadi ada perubahan kurva dari kurva S jadi kurva S1, seperti itu. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas pertemuan kali ini. Kalau misalkan memang ada pertanyaan, saya yakin sini harusnya banyak pertanyaan karena memang udah mulai banyak pembahasan yang harus kalian dalemin. Jadi makanya kalian harus coba lebih aktif lagi yang teman-teman yang belum banyak berbicara atau mengungkapkan pendapatnya. Mungkin kalian udah mulai coba deh beraktif, bukan cuma hanya ngisi absen dan nonton video udah selesai. Jadi saya harapkan sih semuanya aktif, jadi kita berdiskusi bareng-bareng supaya lebih cair aja sih suasananya. Dan situ kan kalian akan mendapatkan poin tersendiri juga kalau misalkan memang kalian lebih aktif dari kelas, meskipun kelasnya kelas online seperti ini. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Setelah ini kita berdiskusi ya di forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.